Mexican sky, drink some margaritas, watch me blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Inti sel atau nukleus merupakan organel terbesar yang paling menonjol dalam sel tubuh. Inti sel ini terbungkus oleh selubang inti, membran yang mengandung kromosom. Retikulum endoplasma adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Retikulum endoplasma merupakan bagian dari sistem endomembran. Retikulum endoplasma merupakan labirin membran yang demikian banyak sehingga ini meliputi separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran sel. Pada sel eukariota, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel dan vesikuli, serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Ribosom adalah organel sel yang berperan penting dalam proses pembuatan protein di dalam sel alias sintesis protein. Terdiri dari dua subbunit berbeda, ribosom lebih berperan pada proses transliterasi dibanding transkripsi sel. Ribosom adalah suatu bagian dari organel sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom bisa ditemukan pada sel eukariotik maupun prokariotik. Fungsi ribosom yang utama adalah sebagai pembuat protein dan yang melakukan sintesis protein di dalam sel. Sel perlu memproduksi protein agar bisa mempercepat proses biologis yang dilaluinya dan untuk bisa berfungsi dengan baik. Struktur ribosom. Setiap ribosom tersusun atas RNA dan protein. Masing-masing ribosom terdiri dari dua subbunit RNA protein, yaitu subbunit kecil dan subbunit besar. Keduanya terletak saling tindih dengan subbunit besar berada di posisi atas. Ribosom merupakan organel kecil berdiameter 0,1 mikron dan berbentuk seperti kantong atau partikel yang diselubungi oleh membran tunggal. Fungsi lisosom yaitu berperan pada pencernaan intrasel, berperan pada proses fagositosis dengan cara menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil seperti yang dilakukan oleh organisme uniseluler, misalnya amoeba. Pada manusia, sel makrofag memfagositosis bakteri atau kuman penyakit lainnya. Autofag atau menelan dan mendaur ulang organel yang rusak. Autolisis atau perusakan sel sendiri dengan cara membebaskan semua isi lisosom. Autolisis terjadi pada peristiwa hilangnya ekor katak saat metamorfosis. Ciri lisosom yaitu dibentuk oleh kompleks Golgi, mengandung enzim hidrolitik atau lisosim, memiliki sistem membran tunggal. Pengertian badan Golgi. Badan Golgi sering juga disebut dengan nama aparatus Golgi. Kompleks Golgi atau dikitosom adalah sebuah organel yang disangkutkan dengan fungsi ekskresi sel. Juga strukturnya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Dan fungsi badan Golgi yaitu
bentuk yang paling besar yang pernah ditemukan pada organel sel. Badan Golgi juga sering disebut dengan aparatus Golgi. Badan Golgi mempunyai bentuk yang hanya bisa dilihat oleh alat bantu mikroskop cahaya biasa. Badan Golgi pertama kali ditemukan oleh Camillo Golgi. Kemudian sentriol. Sentriol adalah struktur berbentuk tabung yang terdapat dalam kebanyakan sel eukariota. Sentriol terlibat dalam pembelahan sel serta pembentukan silia dan flagela. Sentriol tidak ditemukan pada tumbuhan berpembuluh maupun kebanyakan fungi. Mitokondria pertama kali diamati pada tahun 1850 oleh Kolliker. Mitokondria merupakan organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Selain itu, terdapat fungsi seluler lain seperti metabolisme asam lemak, biosintesis pirimidina, homeostasis kalsium, transduksi sinyal seluler, dan juga sebagai penghasil energi. Fungsi utama mitokondria ialah untuk respirasi sel. Selain itu, terdapat fungsi mitokondria yang lainnya, baik bagi hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Struktur mitokondria memiliki dua lapisan membran yang terdiri dari lapisan membran luar dan membran dalam. Bagian-bagian mitokondria penting untuk melakukan cara kerja mitokondria itu sendiri. Bagian ribosom dan RNA mitokondria lebih mirip dengan yang dimiliki bakteri dibandingkan dengan yang disandi oleh inti sel eukariota. Fungsi mitokondria: tempat berlangsungnya respirasi sel. Fungsi utama mitokondria adalah respirasi sel. 2. Menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Fungsi mitokondria ialah untuk menghasilkan energi. Makanan yang dikonsumsi akan dipecah dalam bentuk molekul seperti karbohidrat. 3. Menjaga konsentrasi ion kalsium. Mitokondria juga penting untuk menjaga konsentrasi ion kalsium yang tepat untuk cukup dalam berbagai komponen sel. 4.